Di tengah perkara korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri diduga melakukan pemerasan terhadap SYL. Kasus dugaan pemerasan yang ditangani Polda Metro Jaya ini pun sudah naik ke tahap penyidikan. Di tengah pemimpin KPK diduga terlibat pemerasan, apa yang menjamin perkara korupsi di Kementerian Pertanian bisa terselesaikan? Dan apakah kepolisian bisa bekerja tanpa pengaruh dari luar? Kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Reza. Saya menuju ke Mas Boyamin terlebih dahulu. Ini bukan kali pertama Firly Bahuri terjerat dengan kasus. Bagaimana Anda melihatnya? Ya memang kalau kontroversial ya akan selalu terulang-ulang gitu. Saya pikir dulu dengan saya membawa kasus helikopter ke Dewan Pengawas itu kan pada saat sidang itu bahkan sampai level meminta kepada Dewas untuk melukir Pak Firly dari ketua menjadi wakil ketua, toh sama-sama pimpinan. Karena nampaknya menurut versi saya waktu itu saya sampaikan ke Dewas pun Pak Firly itu tidak kuat untuk jadi ketua KPK karena tidak tahan godaan. Jadi kalau waktu itu saya dikabulkan begitu menjadi wakil ketua mungkin tidak akan ada kejadian-kejadian begini. Tapi memang beliau sosok kontroversial, merasa bahwa dirinya kuat atau apa, atau merasa malah sakti karena lolos dari kasus helikopter. Padahal waktu itu sebenarnya saya masih sayang beliau tidak meneruskan laporan ke pidana gratifikasi. Karena sebenarnya kalau itu saya yakin sih ada gratifikasi karena dapat diskon dan dari perusahaan yang terafiliasi, perusahaan yang jadi pasiennya KPK. Jadi ini sudah menurut saya sudah gratifikasi, tapi tidak saya teruskan supaya berharap Pak Firly itu merubah wataknya, sikapnya begitu. Tapi beberapa hal masih aja terdengar isu-isu yang menurut saya berseliweran bahwa beliau itu merasa yakin dirinya kuat dan tidak akan ada masalah, sehingga beberapa hal level-level tertentu menurut saya beliau biasa bulu tangkis dengan siapapun, termasuk dengan beberapa orang yang menurut saya juga berpotensi bermasalah begitu. Tapi ya itulah apa adanya yang akhirnya kita harus mau tidak mau menerima pil pahit ketua KPK yang sedemikian kontroversinya sampai saat ini. Oke, Mas Boyamin, tadi kalau Anda katakan sepertinya Anda sudah bisa memprediksi dan ini bukan kali pertama selalu bisa terhindar dari kasus-kasus yang ada sebelumnya. Kalau Anda melihat kemungkinannya seperti apa kasus yang ini? Apakah memang bisa dijerat begitu ataukah kasus kali ini juga sama saja seperti kasus-kasus lainnya? Nampaknya kalau ini agak berat bagi Pak Firly. Karena apa? Yang pertama proses pasal 36 dan junto 65 itu bertemu dengan pihak yang pasien KPK itu kan dilarang dengan alasan apapun. Pak Firly memang agak memberikan bantahan bahwa itu pertemuannya di tahun 2021 belum ada perkara apapun terhadap Pak Yassin Limpo. Oh iya, yang 2021. Tapi kalau yang 2022 bisa ditanya ke Pak Syahrul Yassin Limpo, dia berusaha menemui karena apa? Karena memang ada dugaan ada proses-proses di KPK. Memang betul belum terbit surat perintah penyelidikan, tapi kan sudah ada pengaduan masyarakat, ada telaah, sudah mulai minta-minta keterangan segala macam, dan Pak Yassin Limpo saya kira itu sudah mulai khawatir dan berusaha mendekati Pak Firly. Lah pada posisi inilah sebenarnya gampang dicek pengaduan masyarakat itu diterima kapan, pertemuan dengan Pak Firly yang terakhir itu kapan. Nah itu paling tidak menurut saya itu memenuhi kualifikasi pasal 36 bahwa pimpinan KPK dilarang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pasien KPK dengan alasan apapun. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah dugaan isu uang. Nah, itu kan uang ada 3 kali versi. Kan? Pertama, terkait dugaan yang 2021 diduga honor, atau 2022 berkaitan dugaan THR. Yang ketiga, sudah pada posisi dugaan pemerasan karena diberikan ke lapangan bulu tangkis. Kalau toh itu bukan pemerasan, bisa diduga itu paling tidak gratifikasi. Nah, kalau karena apa? Kalau siapapun penyelenggara negara, apalagi orang KPK itu ketika menerima sesuatu itu kan maksimal 30 hari harus lapor ke Direktorat Gratifikasi KPK untuk ditentukan apakah ini layak diterima atau tidak layak diterima sehingga diambil negara. Nah,
Nah, kalau itu nanti bisa dibuktikan dan tidak dilaporkan, paling tidak kan kena pasal gratifikasi sebagaimana rumusan pasal 11. Sehingga Polda Metro Jaya itu kan yang tertinggi kan pasal pemerasan, pasal 12 huruf E kecil. Nah, tapi kan juga ada sangkaan yang berikutnya adalah pengenaan pasal 11. Itu kan gratifikasi. Dan itu penerima pada posisi dianggap salah, pemberi belum tentu dianggap salah. Nah, yang terakhir kan pasal 36 junto pasal 65 Undang-Undang KPK. Nah, itu yang dirumuskan. Nah, menurut saya potensi untuk minimal gratifikasi aja kalau itu bisa dibuktikan oleh Polda karena sudah naik penyidikan, maka ya setidaknya pasal yang kedua tadi gratifikasi. Nah, potensi ini untuk Pak Firly jika ini tidak ada sesuatu yang istilahnya keajaiban gitu, nampaknya Pak Firly agak di ujung tanduk kalau dari rumusan ini. Karena apapun itu proses-proses itu dugaan komunikasi kan menjadi ada. Dulu Pak Firly kan ngeles tidak pernah bertemu di luar, hanya bertemu di ratas dan kabinet. Setelah tiba-tiba ada foto itu baru beliau mengakui, tapi itu tahun 2021 misalnya gitu. Iya, itu benar, foto itu 2021 atau Maret 2022 gitu, sebenarnya 2022 Maret. Tapi kan apakah ada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang lain, kan itu membuka. Terus misalnya uang 1 miliar dolar Amerika. Padahal yang masalah itu kan 1 miliar rupiah yang dianggap yang kloter ketiga tadi yang di lapangan bulu tangkis itu rupiah gitu. Ya, kok dilemparkan ke miliar dolar yang itu kira-kira berapa triliun itu, Reza. Itu kan suatu yang bentuk kalau dalam hal ini nampak Pak Firly menurut saya itu agak ngeles-ngeles tapi malah kejebak-jebak itu malah. Ngaku tidak bertemu tiba-tiba ada fotonya. Akhirnya terpaksa ngaku itu di Maret 2022. Ya betul, memang penyelidikan di awal 2023. Tapi kan sudah ada Dumas, ada telaah kan gitu. Nanti kan bisa dilacak itu. Baik. Terus kemudian isu terakhir, misalnya Sprindik itu sudah diajukan, itu kan berdasarkan pemberitaan teman-teman media, sudah diajukan 4 bulan, enggak dikabul-kabulkan. Ketika Pak Firly ke Korea Selatan, baru ditandatangani Pak Nawawi. Nah, ada dugaan itu ada agak sesuatu apa gitu. Nanti kan penyidik KPK bisa diundang juga itu berkaitan persoalan kok lama ini kenapa kan gitu kan. Tiba-tiba ketika Pak Nawawi disodori, ketika Pak Firly nggak ada ditandatangani kan gitu. Jadi ini kalau itu menurut Pak Ali Fikri katanya karena administrasi aja. Nah, kan ini banyak hal-hal yang kemudian menjadi lucu-lucuan gitu, Reza. Baik, Mas Boyamin, ini cukup menarik. Tadi Anda menyebut mengenai kasusnya yang sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, saya menuju ke Mas Yusuf. Ini sudah masuk ke tahap penyidikan tapi belum ada tersangka yang diumumkan ke publik. Anda melihatnya bagaimana? Baik, terima kasih Mas Reza. Kompolnas kan posisinya sebagai pengawas yang dipastikan tentu penanganan pengaduan masyarakat dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan ini pertama dilakukan secara profesional dan sesuai dengan SOP. Nah, pengaduan kan itu panjang untuk perjalanan namanya pengaduan. Beda kalau itu laporan polisi kan begitu. Nah, kalaupun sekarang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya bahwa itu sudah masuk penyidikan, kan berarti ada unsur pidananya. Nah, penyidikan kan untuk mencari siapa pelakunya, untuk menetapkan siapa pelakunya, ya itu sudah sangat umum berdasarkan KUHP harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Nah, sepanjang minimal 2 alat bukti itu belum bisa terpenuhi, tentu tersangkanya tidak bisa ditetapkan, tidak ketemu namanya. Inilah yang kami maksud sebagai pengawas eksternal Polri yang ingin memastikan agar itu profesional, maka bukti-bukti material itu harus benar-benar lengkap dan kuat untuk mengarah siapa yang akan dimaksud sebagai tersangkanya. Nah, oleh karena itu, ya profesional. Nah, kalau itu profesional, kami yakin bahwa perkara ini akan tuntas secara hukum. Artinya, ya untuk agar itu tuntas, transparansi diperlukan. Nah, wujud transparansi itu salah satunya nanti kami berkoordinasi terus dengan pihak pengawas internal, baik itu di Itwasu maupun Polda Metro Jaya, agar Kompolnas bisa hadir dalam gelar perkara.
apakah itu gelar perkara khusus, kehadiran Kompolnas dalam gelar perkara itu wujud transparansi bagaimana penanganan kasus tersebut ditangani oleh penyidik. Itu Mas Reza. Baik, baik. Dua kata kunci tadi ya, transparansi dan juga profesional. Harapannya dua-duanya bisa terjadi supaya kasus ini juga bisa diungkap dengan seterbuka itu dan publik kembali percaya. Tapi saya kembali ke Mas Boyamin. Menurut Anda, di tengah pemimpin KPK yang terlibat dugaan pemerasan, apa menurut Anda yang menjamin perkara korupsi di Kementerian Pertanian ini bisa terselesaikan? Justru itu saya sejak 3 hari yang lalu mendesak KPK segera menuntaskan ini, segera mengumumkan tersangka dan melakukan upaya paksa termasuk menahan. Dan kalau toh sekarang ini ada upaya pra-peradilan itu berdasarkan pengalaman yang saya lalui kasus EKTP Setia Novanto, pra-peradilan tidak menghalangi untuk penangkapan dan penahanan. Saya kira KPK tidak harus kita ajari, pasti akan menjalankan itu. Tapi saya perlu penekanan supaya cepat diproses, supaya ini tidak saling sandera. Dan kita rugi kalau ini saling sandera. Tapi kalau sama-sama cepat, kita diuntungkan bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK tetap jalan, dan itu profesional. Sementara ketika ada oknumnya yang nakal juga diproses oleh penegak hukum yang lain dengan profesional. Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi noda pemberantasan korupsi, bahwa ini oknumnya nakal maka lembaganya nakal. Nah, justru ini segera harus dibersihkan lembaga ini dari oknum-oknum yang nakal dengan cara ya cepat kalau memang ada alat buktinya gitu. Jangan sampai kita ada istilah memberantas korupsi dengan cara korupsi gitu. Dan dulu kan istilah-istilah ATM berjalan atau apalah kan gitu kan. Ada dugaan oknum memeras malah pelaku-pelaku korupsi, sementara selama ini kan mereka diam, tidak berani mengungkap karena nanti takut dituntut tinggi misalnya. Nah, sekarang kebetulan Pak Yassin Limpo ini berani membongkar ya. Semuanya yang kita dukung, kita apresiasi aja. Satu sisi saya menghimbau Pak Yassin Limpo segera mematuhi proses di KPK, segera datang kalau dipanggil, dan kalau ditahan ya biasa aja lah gitu kan. Beliau orang Bone, saya yakin itu orang pemberani. Tapi kalau mengajukan pra-peradilan memang haknya kita hormati. Tapi juga berkaitan dengan di Polda juga saya minta kepada siapapun yang dipanggil untuk kooperatif, dan nanti juga kalau tidak puas ya bisa mengajukan gugatan pra-peradilan. Sama semua kita hormati, kita dorong untuk menggunakan cara-cara proses hukum. Itu saya kira yang harus kita tekankan. Dan kemudian kalau boleh saya jadi co-host, mohon tanya pada Pak Yusuf, apakah sudah melakukan pengecekan di Polda, apakah sudah berjalan profesional untuk tadi kan harapan, tapi kan Kompolnas kan boleh Pak Yusuf itu sebenarnya mendalami, menanyakan seperti apa pemantauannya gitu Pak Yusuf. Baik, silakan Pak Yusuf, bisa dijawab. Tentu dalam pemantauan kami melakukan koordinasi, tentu ada hal-hal yang itu kaitannya dengan materi penyidikan kan kita menghormati penyidik karena itu pada kewenangannya. Kalau nanti kita bicarakan di publik itu tentu akan mempengaruhi. Kalau belum tentu benar bukti-buktinya dan bukti-bukti itu masih terus dicari, maka kita hormati saja kewenangan penyidik. Tapi kami Kompolnas, kami atensi, kami terus berkoordinasi. Dalam hal ini khususnya Polda Metro Jaya, dan beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan sebuah saran juga. Ini harus menjadi atensi Mabes Polri, disupervisi oleh Barreskrim, dan malah ya, diambil alih oleh Barreskrim saja agar kekuatan arahan pimpinan agar profesional benar-benar tuntas itu semakin kuat gitu. Tidak ada tekanan-tekanan lain karena kan ini oknum yang diadukan kan pimpinan lembaga negara ya. Polri, KPK setara dan sederajat. Nah, profesionalisme dalam penanganan dugaan pemerasannya itu berjalan dan tidak menghambat proses yang ada di KPK. Kemungkinan itu kan bisa terjadi saksi yang dimintakan keterangan itu saling berhubungan. Nah, ini tentu tidak boleh saling menghambat. Dua-duanya berjalan. Kami sendiri Kompolnas memastikan proses itu profesional dan transparan agar tuntas, khususnya terkait dengan penanganan dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan KPK tidak lebih. Kami tidak ingin mempengaruhi bagaimana kerja-kerja KPK dalam hal pemberantasan tindak pidana
pidana korupsi. Baik, baik. Ini dua kasusnya bisa berjalan dan kita sama-sama memantau kasus ini. Baik Anda dari Kompolnas, Anda dari Maki juga, kita sebagai masyarakat mengawasi dan media juga sama-sama mengawal kasus ini supaya tidak ada lagi keruwetan dan juga kepercayaan publik bisa kembali baik itu kepada pihak kepolisian maupun KPK. Terima kasih sudah berbincang bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mas Reza.